Sungguh-sungguh meresahkan, bukannya pergi setelah menenggak segelas penuh air putih, Arlan justru mencondongkan badannya masuk ke arah kulkas, melewati Mia yang sampai melekati pintu kulkas. "Ada buah apa ya, Mia?" ujarnya kalem, tetapi efeknya sungguh dahsyat hingga membuat jantung Mia serasa berdentam hebat. Karena tidak tahan dengan pesona Arla yang menempel sedekat ini, Mia pun berbalik badan menghadap pintu bagian dalam kulkas. Buah apa ya?" Mia pura-pura memilah-milah sesuatu di pintu itu. "Mia, saya kan nanya buah, bukan telur ayam." Arla menunjuk telur yang dimain-mainkan Mia di pintu kulkas. Iya mas, buah apa ya?" Terpaksa Mia kembali melongokkan kepala ke dalam kulkas. Kenapa sih harus ada momen secanggung ini? Mia jadi semakin grogi. Mia berjongkok di rak bagian buah dan menemukan satu slice tipis semangka, melon juga sedikit, beberapa pir dan masih ada sesisir pisang di meja dapur. "Wah, bisa bikin sup buah ini Mia." "Iya, bisa mas." "Mia, abang ambilin Yakult dong." "Wibi mau Kiko Mia." "Erlang, lu apain Mia sih? Lama amat, lapar nih gue," teriak David. "Tuh Mia, bayi-bayi lain mulai caper," ujar Erlang. "Mia ke depan aja biar saya potong-potong buahnya." "Ah, makasih mas." Mia melesat dengan Kiko dan Yakult di tangan, berlari ke ruang tamu. "Gue mana?" David yang tengah selonjoran di lantai dengan punggung menempel di tembok bertanya dengan judes. "Maaf mas, tadi mas David minta apa ya?" "Memangnya kamu harus berburu dan meramu dulu ya buat ngasih gue makanan? Apa aja yang ada di kulkas?" "Ada Mas Erlan di depan kulkas mas," jawab Mia ngawur. David semakin menajamkan tatapannya. "Erlan juga boleh, bisa kamu marinasi dulu terus dibikin crispy." Wibi tertawa sambil menyesap-nyesap Kiko bekunya. "Erlan crispy, satu lagi bukti tindak kekejaman David." "Mas David mintanya yang spesifik gitu loh, kayak Mas Wibi minta Kiko, Mas Isak minta Yakult, Mas Erla minta air putih. Mas Erlang mah nggak nyusahin, dia ngambil sendiri. Cuma memang Erlang agak nyusahin di bagian pernapasan, tadi sempat bikin Mia susah bernapas." David mah maunya minta Mia, mau dijadiin babysitter buat dirinya sendiri. Wibi yang berbicara langsung mendapat amukan dari David. Tepatnya, David menubruk badan Wibi hingga terpelanting di atas sofa. "Astagfirullah, sotong goreng, lu pikir badan lu empuk kayak marshmallow?" Wibi jengkel. Wibi bangkit dan mengalungkan lengannya di leher David hingga cowok itu terbatuk-batuk. Keduanya bergelut di sofa. "Wibi," David merauh, "gue nggak mau mati, gue belum kawin, woi." Isak yang sudah menghabiskan botol Yakult terakhirnya tiba-tiba berdiri, mengusap mulut dengan lengan, bersendawa sejenak lantas melempar botol Yakult dengan asal. "Kalian ini overacting sekali ya kalau di depan cewek." Isak mengangkat tangannya, mengepalkan tangan dan menyisakan jari telunjuk yang mengacung sendirian. Dia lalu menggunakan telunjuknya untuk menusuk-nusuk ketek Wibi. Cowok itu lantas menjerit sekaligus tertawa kegelian. Seiring dengan kegelitikan Isak yang kian brutal dan Wibi yang tergelak-gelak sambil histeris, lengannya justru kian kuat membelit leher David hingga cowok itu menendang-nendang udara. Ambulans," ujarnya hampir sekarat. Mia berdiri mematung, melihat tingkah bayi-bayinya yang mulai aktif. "Panggilin ambulans buat gue Mia, gue mau mati." Mia terdiam namun tiba-tiba kalimat David mengingatkannya akan sesuatu. Tanpa sadar Mia justru tersenyum. Senyum yang terkembang amat sangat pelan namun terlihat jelas. Dia meloncat-loncat seperti kelinci mendekati David yang masih dalam cengkraman Wibi. Mia berjongkok menyamakan tinggi lalu mendekatkan bibir di sebelah kuping David. "Mas David," bisik Mia, "karma does exist." David meronta murka, dua tangannya masih memegang tangan Wibi agar lehernya tak tercekik sepenuhnya. Mia bangkit dan mundur beberapa langkah, masih dengan senyuman menyaksikan David sengsara. Wibi masih tertawa-tawa hingga hampir lemas karena gelitikan Isak yang semakin bervariasi. "Wah, stop Isak, gue ketawa sampai rasanya mau terkentut-kentut." Wibi bicara dengan berteriak. "Ya, tinggal kentut aja. Keluarkan kentut terbaikmu, Wibi. Keluarkan."
Wahahaha, malu ada Mia. Hahaha. Gaya, lu pernah kecipirit kedengeran Mia aja nggak malu? Astagfirullah, aib itu aib, jangan diungkit lagi. Sementara David semakin kehabisan napas. Gue mau minum impus. Dari dapur, Erlam berjalan membawa semangkuk besar sup buah. Dia membiarkan 3 orang itu sampai kelelahan sendiri. Minum yuk, Mia. Hayu, Mas. Mia mengacungkan jempolnya penuh semangat. Tapi kira-kira sampai kapan peristiwa ini bakal terjadi, Mas? Sampai baterai Ishak habis. Mia takjub sembari bertepuk tangan antusias. Dilihatnya David yang tampak semakin tersiksa, berusaha membebaskan diri. Tuh, kacian Mas David. Mia mengabaikan pesan dari nomor yang kemarin meminta tabayun. Beberapa menit kemudian, pesan dari nomor itu datang lagi. Sibuk. Karena gabut, Mia akhirnya membalas. Maaf, ini siapa ya? Kenalin, gue Dio. Aldo Dio. Rasanya Mia agak trauma dengan cowok berakhiran huruf O. Jadi Mia mengabaikan pesan itu lagi. Keempat cowok sudah pada makan dan mandi. Sekarang sedang beristirahat di kamar masing-masing. Mia baru selesai menyapu ulang ruang tamu dan merapikan sofa, meja, bantal-bantal, juga karpet bulu. Karena rasanya pekerjaannya sudah kelar, tinggal nanti masak untuk makan malam. Maka Mia duduk-duduk sambil mengoperasikan ponselnya di depan televisi. Mia, kamu gak tidur? Isa keluar dari kamarnya. Enggak ngantuk, Mas. Wah, nyenyak banget tidur abang barusan, Mia. Wangi kamar abang berasa kayak lagi tidur di toko kue. Mia tersenyum bangga dengan pilihannya untuk aroma kamar Ishak. Kenapa udah bangun, Mas? Yang lain masih pada betah di kamar tuh. Iya, abang janji mau nganter Renita ke toko buku. Mia mengangguk-angguk hingga Ishak berkata lagi. Pacar abang heboh banget ya, Mia? Mia cuma nyengir. Iya, Mas, seru. Ya gitulah, Mia. Tahu nggak kenapa abang masih bertahan sama dia? Kenapa, Mas? Soalnya dia setia. Dia juga nggak neko-neko. Sebenarnya abang kasihan sama sifatnya yang cemburuan itu. Dia jadi tersiksa sendiri. Tapi kalau lagi kambuh, abang pusing minta ampun. Mia mendengarkan dengan seksama. Ishak menghela napas panjang sebelum berbicara lagi. Mama pernah berpesan, carilah pasangan yang setia. Dan dari semua mantan pacarku, cuma Renita yang gak pernah kecantilan sama cowok lain. Ishak tersenyum sendu setiap kali terkena mamanya. Jadi ketika Renita menyatakan perasaan sama abang, entah kenapa abang terima aja. Karena merasa dia orang yang setia dan ternyata feeling abang benar. Sedikit banyak Mia bisa memahami perasaan Renita. Memang sih dibandingkan Persia atau bahkan Vita, Renita tampak sangat biasa-biasa saja. Tidak jelek, tetapi juga tidak secetar 2 gadis sebelumnya. Wajahnya standar, penampilannya juga sederhana. Mia jadi bertanya-tanya, mungkinkah kecemburuan pada Ishak karena Renita merasa rendah diri, minder dengan pacar-pacar atau cewek-cewek di sekitar 4 cowok itu. Aku nggak tahu mau bilang apa, Mas. Cuma mau berdoa semoga Mas Ishak dan Mbak Renita bahagia. Awalnya sulit bagi Mia untuk memahami posisi Renita. Dia tidak pernah ditolak laki-laki. Bukan karena Mia terlalu cantik hingga semua cowok mau jadi pacarnya, tapi memang karena Mia tidak pernah menyatakan perasaannya terlebih dulu. Dia juga tidak pernah merasa dicampakkan laki-laki, karena pergaulannya soal laki-laki hanya berkisar antara papanya dan beberapa teman beliau. Namun, sejak kejadian antara dirinya dengan Aldo, Mia paham seperti apa rasanya tidak diharapkan oleh seseorang atau bahkan banyak orang. Mas. Ya, Mia. Apa aku punya kesempatan untuk berteman sama Mbak Renita? Boleh dicoba, Mia. Mia tersenyum dan mengangguk. Mungkin dia bisa mulai dengan menyapa Renita di sosial medianya terlebih dulu. Siapa tahu mereka bisa berteman, ya kan? Ya, setidaknya meski tidak sampai di tahap pertemanan. Mia pun
Mia punya kesan yang baik terhadap Renita, begitupun sebaliknya. Bersambung.